Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Mood Channel, senang rasanya bisa menjumpai kalian lagi melalui channelku ini. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pendukung channel ini yang sudah subscribe channel ini, dan yang baru saja bergabung jangan mau ketinggalan ikut subscribe juga. Insya Allah dengan subscribe channel ini Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah, dan diklik tombol loncengnya supaya setiap saya upload video baru Anda akan dapat notifikasi dari channel saya, dan di share melalui media sosial Anda sehingga apa yang Anda ketahui diketahui juga oleh rekan-rekan Anda. Mood Channel. Baik sahabat, pada video kali ini kita akan menampilkan seorang murtadin yang mengaku pintar ngaji, rajin sholat, pintar baca Al-Quran, bahkan dia juga mengaku paham ilmu fikih. Wah, bukan main sahabat. Akan tetapi, apa yang terjadi? Akhlaknya tidak sesuai dengan apa yang diperintah oleh Islam. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quranul Karim? Katanya pintar ngaji, katanya tahu ilmu fikih, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Untuk itu sahabat, mari kita saksikan videonya berikut ini. Jadi sewaktu saya kecil biasa kita dididik dengan iman kepercayaan kita yang dulu, yaitu Islam. Jadi kami 5 bersaudara ini, kakak saya ada 2, abang saya ada 2. Jadi mereka semuanya sudah menikah. Jadi tinggal saya yang belum menikah, saudaraku terkasih. Jadi akhirnya saya waktu kecil, bapak saya, mama saya selalu mengajarkan untuk kita tetap setia, pergi sholat, ngaji, sembahyang. Jadi setiap waktunya maghrib, layaknya seperti anak-anak yang lain sahabat, saudara terkasih, diingatkan harus mengaji, harus sholat seperti itu. Emang orang percaya sama lu? Muka lu aja min. Nah sahabat, kita sudah dengarkan pengakuannya bahwa ibu ini sejak kecil dididik oleh orang tuanya dengan didikan yang luar biasa. Misalkan kita melihat dari kesaksiannya itu. Jadi semenjak kecil ibu ini diperintahkan ngaji oleh orang tuanya selesai maghrib dan lain sebagainya. Nah, kita akan saksikan lagi sahabat seperti apa videonya. Jadi kalau saya ngaji, saya bisa. Dari Iqra itu dasarnya kita udah tahu, sampai pengajaran ilmu fikih dan lain sebagainya saya tahu gitu. Bahkan baca Al-Quran juga saya pinter, sholat juga saya rajin begitu. Tidak bohong. Nah sahabat, barusan kita sudah dengarkan bersama si ibu ini mengatakan dirinya pintar membaca Al-Quran, lalu paham ilmu fikih. Masya Allah, luar biasa. Nah sahabat, tapi apa yang terjadi? Kita saksikan video selanjutnya. Di usia saya remaja, sekitar umur 16 kurang lebih, saya adalah tipe orang yang tidak percaya diri, saudaraku terkasih. Saya adalah orang yang tidak pede. Kenapa? Saya merasa minder. Saya melihat orang itu kenapa kok bisa cantik-cantik gitu. Kenapa saya tidak cantik? Jadi akhirnya saudaraku terkasih, pada saat itu saya sudah mulai belajar saya untuk mencari uang, udah ada penghasilan dengan kerja apa yang bisa saya kerjakan. Saya ajak teman saya itu pergi ke dukun. Hah? Nah lu? Nah sahabat, barusan sudah kita dengarkan bersama. Ternyata si ibu ini mengajak temannya untuk pergi ke dukun. Pertanyaannya, tadi kan si ibu ini tahu tentang Al-Quran, pintar dalam mengajinya, lalu dia paham ilmu fikih. Kok kenapa harus ke dukun? Kan ini sangat bertentangan sekali dengan Al-Quranul Karim, dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita jangan pergi ke dukun. Bahkan ketika kita pergi ke dukun, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 hari. Baik sahabat, kita akan lanjutkan kembali videonya. Karena pada saat itu saudaraku terkasih sahabat, kalau zaman dulu itu ya di tempat agama kami, kalau dibilang pergi ke dukun itu musyrik katanya. Tapi kalau boleh jujur, pada umumnya kalau kita di kampung ataupun dimanapun kalau kita punya masalah, itu pasti ujungnya larinya ke dukun. Mungkin kita sakit yang mungkin agak sedikit aneh, perginya ke dukun. Atau mungkin barang benda sesuatu kita yang hilang, larinya ke dukun. Bahkan kita sakit gigi pun larinya ke dukun. Jadi padahal kita udah rajin sholat, kita udah ngaji, kita udah zikir, kita panggil Allah, kita panggil Muhammad dan lain sebagainya. Tapi yang namanya kedukun itu tetap kedukun gitu. Jadi tidak ada larangan
khusus gitu. Nah sahabat, barusan yang mengatakan pergi ke dukun itu tidak ada larangan khusus. Nah, ini sangat keliru luar biasa sahabat. Kita harus luruskan, kita harus betulkan. Karena kalau misalkan ini disampaikan kepada kaum non-muslim, maka hal ini akan menjadi sebuah kerancuan, akan menjadi salah paham, dan nantinya akan menjadi fitnah. Bahwasanya umat muslim itu diperbolehkan untuk pergi ke dukun. Nah, kita harus luruskan. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu dukun. Nah, dukun menjadikan jin yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan setan sebagai partner dalam kerjanya. Artinya, ketika kita berangkat ke dukun atau pergi menemui dukun, maka pada hakikatnya kita sedang meminta pertolongan kepada jin atau setan. Nah, dalam hal ini Nabi jelas sangat melarang kita pergi ke dukun. Bahkan ini menyalahi aturan yang sering kita baca dalam sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Jadi, ketika kita mendatangi dukun, berarti kita meminta pertolongan kepada selain daripada Allah. Nah, begitu sahabat. Jadi, hal ini fitnah luar biasa yang dilontarkan oleh ibu ini, yang katanya dalam Islam tidak ada larangan khusus untuk pergi ke dukun. Nah, ini sangat keliru. Apalagi tadi ibu ini mengatakan dirinya pintar ngaji, paham ilmu fikih, tapi tidak tahu hal yang seperti ini. Padahal sudah sangat jelas dalam hadis Rasulullah SAW. Bahkan dalam Al-Quran pun juga ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Baik sahabat, kita akan lanjutkan kembali videonya. Jadi akhirnya suatu ketika saya ajak teman saya bilang sama teman saya, yuk antar saya yuk. Kemana? Kemana Cik? Saya mau ke dukun. Ngapain? Saya mau minta ilmu lah, pengasih atau pelaris, biar aku percaya diri gitu. Jadi akhirnya saudaraku terkasih sahabat, saya dengan teman saya itu pergi kami berdua ke dukun. Di situ memang terkenal dukunnya, saudaraku terkasih. Jadi saya udah mempersiapkan itu 1 kilo gula putih dan kopi, dan 1 bungkus itu rokok gudang garam merah. Karena biasanya kalau di kampung saya, saudaraku terkasih, kalau orang pergi ke dukun itu selalu tidak pernah lupa 1 bungkus rokok gudang garam merah. Itu yang selalu diminta dukun. Jadi karena saya tahu dari orang-orang sekelilingnya, akhirnya saya pun yang masih usia remaja, saya pergi ke dukun, saudaraku terkasih sahabat. Nah sahabat, ini sangat lucu. Karena si ibu ini ketika masih remaja, dia sudah main dukun untuk minta ilmu pengasihan, supaya dirinya banyak disuka, dan lain sebagainya. Nah, hal ini sebetulnya sangat memalukan, karena apa yang diklaimkan oleh si ibu ini, itu sangat tidak sesuai. Nah, di video terakhir dari kesaksian ibu ini, ada seorang penelpon muslim yang ingin bertanya kepada si ibu ini, terkait kenapa atau apa motivasi ibu ini murtad atau keluar dari Islam. Nah, kita akan saksikan videonya. Shalom. Ya, kita ke Alex Chen. Alex Chen. Halo. Selamat malam. Halo, malam. Halo. Pak Iya. Manukulu. Malam. Malam, Ibu Suci. Selamat Semoga malam. kita semua sehat ya. Ya. Amin. Ya. Ini saya langsung aja ke pertanyaannya, mau ke Ibu Suci. Boleh. Bu, Ya, silakan. Ibu kan murtadin ya Bu ya. Kalau boleh Iya. tahu, Ibu ini masuk ke agama yang sekarang ini karena apa ya Bu? Karena apa ya? Karena saya cinta Yesus. Maksudnya gini, bukan biasanya ada yang karena bermimpi berjumpa dengan Tuhan Yesus, kemudian ada yang mempelajari seperti itu. Kalau Ibu Suci karena apa Bu? Kalau saya sendiri ya jujur, kalau Ya, orang melayani Pak Alex. Halo. Pak Ya, Alex. halo. Ya, Pak, halo. Bapak Muslim apa Kristen ya, Pak? Saya Muslim. Oh, iya, iya. Tadi sudah dikasih tahu dari awal, sudah diceritakan itu tentang pertobatannya. Sorry, Tentang soalnya pembandaan tadi itu. saya pas masuk itu pas yang tentang apa ya, Bu Suci bilang poligami, Pak. Iya. Jadi saya tidak Ya, menyaksikan dari nanti- awal. Nanti Anda tonton aja videonya ya. Kita nggak usah balik-balik ke situ lagi. Nah sahabat, barusan ada penelpon muslim yang ingin bertanya kepada ibu ini secara langsung.
apa motivasi ibu ini murtad? Lalu ibu ini sampai kaget karena memang tidak direncanakan. Apa ya yang harus dijawab? Pada akhirnya Pak Yusuf Mandobulu ini mengambil alih diskusinya. Padahal ibu ini belum menjawab dengan secara utuh. Bahkan tadi Pak Yusuf Mandobulu ini memberikan kode. Entah itu apa arti kodenya. Nah teman-temanku sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa dukung terus channel ini, channel yang insya Allah akan terus menyuguhkan kebenaran, membentengi umat dari upaya-upaya pemurtatan dari manusia-manusia sesat lagi menyesatkan tentunya. Itu saja perjumpaan kita kali ini, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.